Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Suara Priscilla. Tema kali ini berbicara tentang kesabaran. Makna arti sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahan terhadap cobaan, yakni tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dengan kata lain tabah. Kedua adalah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Sabar adalah karakter Allah kita. Dalam Bilangan 14 ayat 18, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 145 ayat 8 mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Karena sabar itu adalah karakter Allah kita, maka kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali juga mewarisi karakter sabar di dalam diri kita melalui Roh Kudus yang berbuah di dalam diri kita. Contohnya saja, sebagai ibu-ibu sabar dan tabah menghadapi anak, mulai dari mengandung 9 bulan, selanjutnya merawat, mendidik anak dengan penuh kesabaran, mengajarkan dia berjalan, mengajarkan dia berbicara, mengajarkan dia makan, membaca, menulis, berhitung, dan terlebih lagi sabar dalam memberi teladan tentang hal mengasihi, mengampuni, lalu tentang hal memberi, beribadah, dan bagaimana melayani Tuhan. Sebagai istri, diharapkan untuk sabar dan tunduk kepada suami, melayani dan mengurusi seluruh kebutuhan dalam rumah tangga yang rasanya tidak ada habis-habisnya. Terkadang ada juga istri yang harus berhadapan dengan suami yang tidak takut akan firman. Istri tersebut tetap berlaku baik, hidup dengan murni dan saleh, agar suaminya tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Di dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang bekerja, itu harus sabar menghadapi perjalanan setiap hari menuju tempat kerja, itu mengalami kemacetan di jalan. Sabar juga di dalam berkendaraan, sabar di dalam misalnya seperti kereta atau alat angkut yang lainnya. Kemudian sabar juga menghadapi atasan dan juga rekan-rekan kerja, dan sabar mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk. Tugas yang satu belum selesai, ada lagi tugas berikutnya. Sebagai pelayan dan hamba Tuhan juga harus sabar di dalam pelayanan. Firman Tuhan mengatakan, sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Bahkan seorang pelayan harus memberi teladan tentang kesabaran kepada yang lain. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, Paulus menasihati Timotius sebagai anak rohaninya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan di dalam memberitakan firman juga dibutuhkan kesabaran. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman. Siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hal terpenting dalam kesabaran adalah menantikan kegenapan janji Allah di dalam diri kita. Seumpama seorang petani yang bekerja keras dan bersabar untuk menikmati hasil usahanya. Seorang olahragawan berlatih keras dan bersabar untuk memperoleh piala kejuaraan. Kita bekerja dan melayani dengan sabar, menantikan janji Tuhan
yang dinyatakan seperti Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebagai penutup, kesabaran merupakan karakter Allah yang diwariskan kepada kita sebagai anak-anaknya melalui karya Roh Kudus di dalam diri kita. Jalannya aktivitas kehidupan dalam keluarga, lingkungan, dan pelayanan dengan penuh kesabaran. Dengan demikian kita akan sabar menantikan kegenapan janji Allah, yakni hidup kekal di surga bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.